pendengar setia Radio Mardika FM Kota Blitar dimanapun Anda berada. Dan selamat sore juga kepada penyiar yang terhebat Mbak Kirana. Bisa aja dokter. Mohon izin, saya Mukhlis, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar, akan menyampaikan update data perkembangan jumlah kasus virus corona atau COVID-19 pada hari Senin tanggal 4 Mei tahun 2020 yang ada di Kota Blitar sampai dengan pukul 14.00 WIB sebagaimana berikut. Ke-1, jumlah kumulatif orang dalam risiko atau ODR adalah 1.632 orang atau bertambah 22 orang. Kedua, jumlah kumulatif orang tanpa gejala atau OTG adalah 34 orang atau bertambah 2 orang. Ketiga, jumlah kumulatif OTG dalam proses pemantauan adalah 6 orang atau bertambah 2 orang. Keempat, jumlah kumulatif OTG yang selesai dipantau 14 hari lamanya adalah 28 orang atau tetap. Kelima, jumlah kumulatif orang dalam pemantauan atau ODP adalah 191 orang atau bertambah 1 orang. Keenam, jumlah kumulatif ODP yang selesai dipantau 14 hari lamanya adalah 173 orang atau bertambah 2 orang. Ketujuh, jumlah kumulatif ODP dalam proses pemantauan adalah 17 orang atau berkurang 1 orang. Kedelapan, jumlah kumulatif ODP meninggal adalah 1 orang atau tetap. Kesembilan, jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan atau PDP adalah 4 orang atau tetap. Ke-10, jumlah kumulatif PDP selesai pengawasan atau sembuh adalah 2 orang atau tetap. Ke-11, jumlah kumulatif kasus konfirmasi adalah 1 orang atau tetap. Dan ke-12, jumlah kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 yang sembuh adalah 1 orang atau tetap. Ya. Selanjutnya akan saya teruskan untuk menyampaikan update data perkembangan jumlah penghuni rumah karantina kesehatan di Jalan Sumba, Kota Blitar. Sebagai berikut. Ke-1, jumlah PMI pekerja migran Indonesia yang masuk hari ini adalah kosong atau nihil. Kedua, jumlah kumulatif PMI atau pekerja migran Indonesia adalah 7 orang. Ketiga, jumlah pemudik atau pendatang yang masuk hari ini adalah 4 orang. Keempat, jumlah kumulatif pemudik atau pendatang adalah 52 orang. Kelima, jumlah kumulatif penghuni yang dipulangkan adalah 12 orang atau tetap. Keenam, jumlah kumulatif penghuni selesai masa karantina adalah 13 orang, artinya bertambah 6 orang. Ketujuh, jumlah kumulatif penghuni rumah karantina kesehatan total hari ini adalah 34 orang atau berkurang 2 orang. Dan selanjutnya tentang kegiatan yang telah dilakukan pada hari Senin hari ini tanggal 4 Mei tahun 2020 oleh petugas kesehatan, Dinas Kesehatan beserta Puskesmas dibantu oleh relawan dan para petugas lain dari kelurahan hingga tingkat RT RW adalah melakukan tracing atau pelacakan kasus orang tanpa gejala atau OTG di Kelurahan Pakunden sebanyak 7 orang dan di Kelurahan Tanggung adalah sebanyak 9 orang. Semuanya alhamdulillah dalam kondisi sehat. Yeah. Sehingga disarankan, dipastikan atau diwajibkan untuk
melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing secara disiplin, ketat, dan patuh terhadap seluruh protokol kesehatan isolasi mandiri di rumah, dan dibantu pengawasan secara damai oleh Bapak Ketua, Bapak Ibu Ketua RT maupun warga di sekitarnya. Demikian, Mbak Kirana. Iya, berkaitan dengan tracing ini, dokter, kebetulan kami pagi tadi mendapatkan satu partisipasi pendengar begitu, asal Kelurahan Tanggung, yang ingin meluruskan kabar yang sekarang ini sedang berkembang di tengah masyarakat. Semoga kita bisa memberikan sedikit penerangan, dokter. Jadi ada kerisauan yang dialami oleh saudara Yutif Nurendra. Sejak semalam beredar berita bahwa tidak jauh dari rumah tempat saya tinggal, ini terdapat orang atau satu keluarga yang diisolasi dalam satu rumah dan terus-menerus diawasi oleh warga serta RT RW. Menurut informasi dari mulut ke mulut, orang ini diisolasi merupakan sopir yang baru dari Jakarta dan juga masih memiliki hubungan kerabat dengan balita dari Kecamatan Sukorejo yang ditetapkan sebagai PDP COVID-19. Ini merespon hal tersebut seperti apa, dokter? Baik, terima kasih, pertanyaan yang baik. Pertama yang harus difahami oleh seluruh masyarakat, khususnya bagi pihak penanya dan warga sekitar, harap tenang, jangan panik. Semua adalah saudara, sebangsa setanah air, tetangga, kanan kiri setiap hari ketemu, atau bahkan kerabat, bahkan saudara dekat, atau keluarga di rumah, saudara kandung. Itu adalah sama perlakuannya. Jadi tidak ada pilih kasih, karena seperti yang disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas tingkat nasional, Profesor Wiku Adhisa Smito, menyampaikan bahwa musuh kita itu tidak kelihatan. Sehingga karena musuh kita tidak kelihatan, kita bingung sendiri mau membunuh, membasmi siapa atau apa. Kemudian kata Presiden Jokowi, musuh kita akhirnya beralih ke emosi diri kita emosi, nafsu, untuk mengamankan diri, untuk mengusir orang lain, curiga orang lain dengan rasa benci, dan lain sebagainya. Nah, yang negatif itu semua kan menyebabkan nanti perpecahan. Semakin kita mengalami perpecahan, maka susah sekali untuk menghalau bahkan menghentikan pandemi ini. Itu yang harus disadari bersama. Terus harus bagaimana untuk mengatasi pandemi, mengusir virus ini lebih cepat, lebih baik, dan kalau bisa lebih bisa. Jadi kalau bisa melakukan akan menjadi lebih bisa dan lebih mungkin, yaitu kompak bersama, saling memahami, walaupun jaga jarak, saling ngeman, yang ngeman diriku, yang ngeman dirimu. Satu, pakai masker. Masker ini adalah dipakai kalau aku sehat, berarti melindungi diriku dari dirimu. Dirimu itu siapapun yang kita temui, tak terkecuali istri, suami. Kalau aku yang nggak sehat, Anda yang sehat, maka melindungi diri Anda. Diriku saya stop, virusnya yang aku wae. Itu yang pikiran tentang masker. Terus menerus, satu orang demikian, 2 orang mikirnya demikian, 10 orang ya 10 pikiran sama, 1 juta orang ya 1 juta pikiran yang sama, 1 miliar manusia pikirannya harus sama. Satu pikiran. Kedua, cuci tangan terus menerus sepanjang waktu dari pagi hingga tidur. Melek pikirannya cuci tangan terus. Ketiga, jaga jarak. Keempat, usahakan sehat terus. Kelima, segera melapor bila ada keluhan. Itu akan mengubah budaya kita. Indonesia tidak lagi seperti dulu kalau ingin corona habis dari bumi. Kalau enggak, ada terus sepanjang masa, sepanjang manusia tidak mau berubah. Sehingga di sini kembali ke pihak penanya,
kalau petugas kesehatan sudah melakukan tracing, maka apa yang disampaikan oleh petugas kesehatan harap dipatuhi. Nggak usah khawatir. Bagi yang di tracing warga atau rumah tersebut, maka rumah tersebut sudah diberikan status. Apakah ODR, orang dalam risiko, ataukah ODP, orang dalam pemantauan, atau PDP, pasien dalam pengawasan, sehingga harus dirujuk. Kalau ODP, sakit ringan, itu maka istirahat di rumah dengan pengobatan dari puskesmas atau dokter setempat, isolasi mandiri. Kalau ODR, orangnya sehat, orang dalam risiko, maka dia harus isolasi mandiri dengan semua dengan protokol kesehatan, sama ketatnya. Kalau OTG, orang tanpa gejala, ini orang yang kontak erat dengan penderita COVID. Misalnya suatu keluarga ada satu penderita COVID positif konfirmasi dirawat di rumah sakit. Ini satu keluarga OTG, kontak erat. Ini lebih lagi, isolasi mandirinya harus ketat. Sebetulnya sama prinsipnya. Isolasi mandiri, protokol kesehatan dilakukan, segera lapor bila ada sesuatu. Kalau di situ masih ada yang bisa bergerak karena statusnya ODR, maka dia bisa belanja, tapi tetap isolasi, jaga jarak, masker terus, cuci tangan terus, berangkat cuci tangan, di perjalanan ada wastafel mampir cuci tangan, jangan sentuh mata, jangan sentuh hidung, jangan sentuh mulut, kecuali setelah cuci tangan. Setelah cuci tangan sentuh-sentuh mata, hidung, mulut, baru cuci tangan lagi. Nah, terus begitu. Dan berikutnya lagi pertanyaannya adalah bagaimana itu? Ya sudah, awasi dengan bijaksana. Apa keperluannya dibantu, diawasi itu diingatkan. Jangan keluar, disiplin, di rumah. Kalau dia isolasi mandirinya memang tidak boleh keluar sama sekali, maka warga sekitar membantu. Pengen beli apa, sembako, dibantu. Nanti ada relawan yang siap dihubungi untuk membantu membelikan keperluannya. Kalau kurang mampu, maka segera melapor ke Pak Lurah, ke Pak RT, Pak RW, dibantu ke Pak Lurah, tidak mampu karena isolasi mandiri sehingga menyebabkan lumpuh, tidak kerja. Langsung lapor Pak Lurah, nanti akan dibantu solusinya. Demikian. Artinya masyarakat tidak perlu takut berlebihan, tidak perlu menjauhi, asal kita sendiri sudah paham untuk melakukan pencegahan ya Pak ya. Ada yang lewat saya tambahkan, ini tadi wirawiri ke luar kota ya? Iya, yang disampaikan di sini. Ini statusnya dia kalau ketemu orang yang sakit, ya kita nggak tahu kan ya. Asal jujur aja, aku ketemu orang sakit COVID positif konfirmasi, maka dia adalah orang tanpa gejala, kontak erat. Wah, ini pengawasannya kuat karena tingkat mudah menularkannya juga tinggi. Kalau dia tidak ketemu orang yang sakit, dia ketemu, dia dari daerah terjangkit, dia sehat, maka dia adalah ODR, orang dalam resiko, isolasi mandiri 14 hari. Boleh pergi-pergi, tapi jaga jarak. Makan sendiri, jaga jarak 2 meter, dan lain sebagainya, 14 hari. Ya itu terus pakai masker terus menerus. Jaga jangan sampai sakit. Tetap curiga pada dirinya sendiri, si pelaku si OTG ODR itu. Jangan-jangan aku ada virusnya. Nah, demikian. Yang lain tetangga gak usah khawatir. Kalau mau ngobrol silakan, jarak 2 meter. Kesadaran sekali lagi untuk masyarakat juga yang datang dari luar kota ya Pak ya, harus menggunakan mobil pribadi begitu ya, untuk datang ke puskesmas memeriksakan diri seperti melapor. Itu ya. Kalau sehat, alhamdulillah berarti isolasi mandiri di rumah. Karena daerah terjangkit. Mudah-mudahan ini bisa membuka kesadaran kita bersama, dokter ya, untuk bersama-sama melawan COVID-19. Ada lagi yang ingin ditambahkan, dokter? Sudah cukup? Saya kira cukup, pesannya sudah ada semua di situ. Siap, terima kasih Dokter Muklis untuk kesempatannya hari ini. Selamat bertugas kembali, sehat-sehat dokter. Amin.